Oke, jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan jaringan komputer pertemuan ketiga yang membahas tentang perangkat jaringan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah melakukan pembahasan tentang teori jaringan komputer dan IP address, maka pertemuan selanjutnya ataupun pertemuan hari ini kita akan mencoba melakukan pembahasan tentang perangkat jaringan. Jaringan komputer adalah hubungan dua buah komputer ataupun lebih yang dibentuk berdasarkan adanya end device perangkat, adanya media transmisi, adanya IP address, dan adanya perangkat jaringan, perangkat pembentuk sebuah jaringan. Apa saja sih kira-kira perangkat yang digunakan dalam pembentukan sebuah jaringan? Dalam membangun sebuah jaringan komputer yang lebih besar, jaringan komputer lebih besar minimal lebih dari dua buah komputer. Karena ketika dua buah komputer saling terhubung dapat masih menggunakan media transmisi kabel saja. Namun ketika jaringan komputer lebih dari dua ataupun jaringan komputer yang lebih besar, diperlukanlah device tambahan, baik berupa hub, berupa switch, access point, router, dan lainnya. Dan lainnya banyak. Ada repeater dan keluarganya. Secara signifikan, apa sih itu hub itu? Hub biasanya dipilih sebagai perangkat perantara di dalam sebuah jaringan LAN yang sangat kecil, di mana bandwidth pengguna tidak mengalami masalah. Namun, dalam perkembangan jaringan saat ini, hub telah digantikan oleh switch. Kenapa hub bisa digantikan oleh switch? Hub berjalan pada lapisan OSI layer 1, lapisan fisikal. Hub bekerja, dia tidak mampu mengenali MAC address antara penerima maupun dan pengirim. Ketika kita menggunakan teknologi hub sebagai perangkat jaringan yang untuk menghubungkan beberapa jaringan besar, hub rentan dengan collision datanya. Hub rentan dengan tabrakan-tabrakan antrian data. Lalu, dikarenakan penyebabnya hub sering terjadi collision data, saat ini hub ditinggalkan dan telah diganti oleh perangkat switch yang lebih baik. Switch nampaknya kini lebih disukai daripada hub. Di dalam sebuah pembangunan sebuah jaringan, switch lebih banyak digunakan. Perangkat switch dapat membagi beberapa segmen collision, dapat switch mampu memecahkan collision data, dan switch mampu menerapkan beberapa keamanan jaringan yang tidak dimiliki oleh perangkat hub. Karena switch mampu membaca, switch mampu memasukkan MAC address tabel dari beberapa perangkat yang telah terhubung ke dalam jaringan switch itu. Switch mampu merekam MAC address-nya agar ketika pada contoh 10.1 klien akan mengirimkan perangkat sebuah paket data ke 10.3. Proses transfer paket data itu akan direkam oleh perangkat switch dan didaftarkan MAC address klien 10.1 dengan IP sekian, MAC address sekian, posisinya ada di sini. Menuju ke 10.3 di posisi di mana akan dibaca oleh MAC address-nya. Secara umum, fungsi utama dari sebuah perangkat switch mampu membuat keputusan berdasarkan destination port atau tujuannya dan port yang akan diakses. Jadi switch itu tahu saya harus belok mana nih. Klien tadi itu beradanya di port interface berapa, karena switch mampu merekam MAC address-nya. Sebuah switch mempunyai tabel yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara switch meneruskan lalu lintas melalui switch tersebut. Dan yang terpenting, Cisco switch melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC address-nya. Dalam Cisco ada yang disebut dengan namanya hierarki switch. Switch pada lapisan akses memiliki kebutuhan yang berbeda dari switch lapisan distribusi ataupun lapisan core. Jadi, ada switch dengan lapisan akses yang paling dekat dengan pengguna. Ada pula switch lapisan distribusi yang biasanya menghubungkan antara lapisan core dengan lapisan akses, dan lapisan core adalah switch yang levelnya paling tinggi dan keamanannya yang biasanya paling baik dan paling banyak.
Kita lihat satu per satu. Yang pertama adalah Access Layer Suite. Access Layer Suite bertujuan untuk memudahkan koneksi end device. Sekali lagi, Access Layer Suite ataupun Suite Layer Access paling dekat dengan end device. End device itu adalah pengguna. Jadi Suite Layer Access adalah yang paling dekat dengan kita. Beberapa fitur yang dimiliki oleh suite lapisan akses ataupun Suite Layer Access, suite ini mampu menerapkan keamanan jaringan menggunakan port security. Port security itu mungkin bisa kita ambil contoh menggunakan filtering MAC address. Lalu bisa menerapkan VLAN, Virtual Local Area Network. Dan beberapa fitur yang ada di Suite Layer Access ada yang interface-nya Fast Ethernet ataupun Gigabit Internet. Dan Suite Access juga mampu memiliki fitur PoE, Power of Internet, dan link aggregation. Link aggregation itu bisa kita sebut di Ether channel. Lalu dan Suite Layer Access mampu juga untuk menerapkan quality of service ataupun QoS. Sedangkan untuk suite lapisan distribusi, suite pada lapisan ini mampu menerima data yang didapat dari lapisan akses dan akan diteruskan ke lapisan core. Jadi untuk penghubung antara lapisan akses dengan lapisan core, kita harus menggunakan lapisan distribusi. Suite lapisan distribusi juga memiliki beberapa fitur yang umum digunakan. Biasanya suite lapisan distribusi itu sudah mendukung untuk suite layer 3. Suite lapisan layer akses biasanya masih berjalan di layer 2. Lalu suite layer distribusi biasanya kecepatan lebih baik, sudah berjalan di gigabyte ataupun 10 giga. Redundansi, dia bisa memilih keseimbangannya di mana, mampu menerapkan security ataupun access control list, link aggregation, dan quality of service. Sedangkan suite lapisan paling atas disebut dengan lapisan core. Apa sih yang terdapat pada lapisan core itu? Core Layer Suite merupakan backbone dan bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar jaringan LAN yang ada di bawahnya. Fitur dari Suite Layer Core meliputi sudah biasanya menggunakan layer 3 dan kecepatannya sangat lebih baik, lebih bagus, lebih cepat dibandingkan suite layer distribusi. Sama-sama berjalan di gigabyte dan mampu menggunakan redundansi, mampu menggunakan link aggregation, serta quality of service. Redundansi nanti akan kita mencoba mengenal redundansi mungkin dari keluarga GLBP, Global Load Balancing Protocol, ataupun HSRP, Host Standby Routing Protocol, ataupun VRRP. Dan link aggregation bisa menggunakan Ether channel. Sedangkan perangkat pembentuk jaringan lainnya adalah router. Tadi kita sudah berbicara tentang switch, dan selanjutnya kita berbicara tentang router. Router sering digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Router merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN, MAN, dan WAN. Router dapat untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Ketika menggunakan switch, network yang berbeda tidak akan dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Contoh, bagian SDM menggunakan IP address kelas A, tapi bagian divisi IT menggunakan kelas C. Ketika menggunakan perangkat router, kedua divisi tersebut tidak dapat saling terhubung karena sudah berbeda networknya. Ketika menggunakan perangkat router, kedua divisi tersebut masih dapat saling terhubung. Ini contoh pengimplementasian jaringan ketika menggunakan router. Ada 3 buah interface yang terhubung langsung dengan sebuah perangkat router. Yang interface sebelah kiri pertama menggunakan network 192.168.1.0. Alamat network yang terhubung dengan access point 192.168.10.0.
dan terhubung dengan klien di sebelah kanan menggunakan 2.0. Network 1.0, 2.0, 10.0 akan bisa saling terhubung ketika digunakan routing oleh perangkat routernya, karena router akan meneruskan paket berdasarkan routing tabelnya. Namun ketika kita mengganti perangkat router ini menjadi perangkat switch, jaringan tidak akan saling terhubung antara network 1.0 dengan 2.0 maupun 10.0. Sekarang tugas kalian, buatlah resume ataupun buatlah kesimpulan, buatlah catatan, buatlah artikel tentang perangkat jaringan. Yang pertama, carilah resume tentang repeater, tentang perangkat bridge, tentang network interface card ataupun NIC. Resume dan alamat blog dikirimkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.